Nah, sekarang kita lanjutin ya materi daripada program digital sukses SNPTN gitu kan. Di materi kali ini kita akan membahas tentang sistem terbaru untuk jalur SNMPTN. Nah, jadi ada beberapa perbedaan yang bagaikan langit dan bumi memang jika dibandingkan dengan tahun saya dan diukur dengan tahun sekarang gitu kan. Sebagai salah satu faktanya begini. Kalau di tahun saya, itu teman-teman bisa milih 4 jurusan loh, sama bisa milih 3 jurusan. Nah, 3 jurusan ini mau di satu universitas atau di lain universitas, itu nggak jadi masalah. Contoh, saya dulu milih 4 jurusan. Ngambil UI sama ngambil Unila. 2 UI, 2 Unila. Teman saya ada UI, ada Unpad, ada Unila gitu kan. Nah, sementara saya ngambil 2 UI, 2 Unila nih. Nah, sekarang sistemnya teman-teman udah berubah. Kalau tadinya ada 4 jurusan, sekarang hanya ada 2 jurusan. Nah, ingat 2 jurusan. Boleh 2 universitas atau boleh 1 universitas. Oke? Kalau jurusan boleh 2, boleh 1 sebenarnya. Kalau universitas juga boleh 2, boleh 1. Nah, gitu kan? Jadi teman-teman ini bisa dua-duanya daftar. Misalnya nih sebagai contoh, kamu pengen masuk kedokteran Unila sama farmasi Unila, boleh. Berarti kamu ngambil 2 jurusan, 1 universitas. Atau kamu mau ngambil farmasi Unila plus farmasi ITERA. Jadi 1 jurusan di Unila, 1 jurusan di ITERA. Berarti jurusannya 2, universitasnya 2. Paham ya? Nah, tapi banyak banget orang di luar sana yang tidak memahami pola dan strateginya. Dia malah pilih 1 doang. Maksudnya pilih 1 universitas dan pilih 1 jurusan. Nah, kalau kamu pilih 1 jurusan, saya agak mengatakan dengan tegas rugi loh gitu. Kenapa? Tuhan itu tidak suka dengan orang yang mubazirkan sesuatu. Jadi sesuatu yang mubazir itu Tuhan nggak suka. Kalau sistem itu ada 2 jurusan, tapi kamu hanya pilih 1 jurusan, itu mubazir namanya gitu kan? Oke, mubazir namanya. Jadi kamu susah untuk keterima rasanya karena kamu terlalu sombong di sini, kata Tuhan begitu. Tetapi kalau kamu sudah memilih 2 jurusan, 1 universitas, nggak apa-apa. Tahun 2020 kami membina yang mau masuk jalur SNMPTN lebih dari 400 orang. Dan di situ kelihatan loh yang benar-benar serius, yang benar-benar fokus, itu yang offline-nya itu ada 400-an, yang online-nya hampir 3.000 orang. Nah, yang 3.000 orang juga kelihatan loh, yang serius, yang komitmen, yang cuman ikut-ikutan, itu kelihatan loh. Nah, jadi dari 3.000 orang ditambah 400 orang, ada 3.400 orang, tapi saya tidak bicara semuanya ya. Saya bicara mereka yang benar-benar komitmen, serius, dan sangat bersungguh-sungguh untuk bisa membahagiakan kedua orang tua dan sukses di jalur SNMPTN. Nah, jadi teman-teman semua, saya dulu daftar 4 jurusan. Psikologi UI, manajemen UI, manajemen Unila, kemudian saya juga ngambil di sini yang namanya ilmu pemerintahan Unila. Ketiga jurusan ini nggak keterima. Tapi saya keterima di pilihan terakhir, yaitu ilmu pemerintahan Unila. Orang-orang gak ada yang bisa mengerti sesuatu. Kok bisa ya? Saipul keterima di pilihan terakhir. Sementara belum pernah ada sejarahnya, kata sekolah saya dulu. Belum pernah ada sejarahnya yang pilihan keempat, artinya pilihan terakhir, itu bisa keterima. Tapi this is fakta. Ini dan saya adalah fakta. Bahwa saya mampu dan bisa loh keterima di pilihan terakhir. Artinya banyak orang di luar sana tidak paham medan perang, tidak paham pola dan strateginya. Saya dapat strategi yang banyak ini dari mana? Panjang ceritanya. Yang jelas saya dapat semua warisan ilmu ini dari salah seorang dosen. Ketika saya kelas 3, saya berkunjung ke salah satu kampus
lalu saya diajarinya strategi-strategi ini. Maka dengan senang hati saya share kepada teman-teman semua. Tidak ada yang saya tutup-tutupi, semuanya saya share. Tinggal teman-teman mau melakukannya atau tidak, mau bergerak atau hanya diam, itu pilihanmu. Maka teman-teman semua, sistem terbaru ini, yang pertama, kamu hanya diperbolehkan ngambil 2 jurusan dan 2 universitas. Boleh satu, boleh satu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu saya semua anak siswa, artinya semua siswa di SMA saya, mulai dari yang bodoh banget sampai dengan yang paling pintar banget, itu bisa daftar di jalur SNMPTN tanpa ada seleksinya. Tapi sekarang tahun 2019, tahun 2020, semua siswa bisa daftar SNMPTN. Tetapi sebelum daftar SNMPTN diperiksa dulu. Ada sistem dari Dikti, Menristek Dikti atau panitia LTMPT, panitia yang bertanggung jawab di jalur masuk perguruan tinggi negeri gitu kan. Mereka punya pembatas. Sebelum kamu daftar, dicek dulu nilaimu, sistemnya, pemahamannya sudah tahu belum kamu. Nah, bagi mereka yang nilainya pas, meskipun nggak tinggi tapi pas, sesuai dengan prosedur, itu bisa daftar yang namanya SNMPTN. Tapi banyak juga loh, dia pinter, tapi dia prosedurnya nggak tahu, sistemnya nggak tahu, pola dan strateginya dia nggak tahu, dia nggak bisa loh daftar SNMPTN. Maka kamu sangat tepat hari ini kamu sudah bergabung di area member positif SNMPTN. Di sini kamu akan mendapatkan banyak banget relasi, banyak banget ilmu, step by stepnya dibimbing secara sistematis. Nah, itu dari sisi perbedaan, 2 perbedaan mutlak yang harus kamu ketahui. Artinya, dari cerita tadi, dari video ini, kamu bisa menarik sebuah makna, menarik sebuah kesimpulan bahwa kamu harus memastikan lagi jurusan mana yang mau kamu pilih dan mau universitas apa yang mau kamu tuju. Pastikan itu dan jangan galau dengan hal itu, karena kamu sudah melakukan yang namanya mapping talent, sudah melakukan yang namanya analisis nilai rapor, dan kamu sudah menyiapkan semua treatment-treatmentnya, sehingga saya anggap selesai, kamu paham, dan insya Allah step by stepnya kamu lakukan. Pada titik pengumumannya kamu akan bahagia karena kamu ada tulisan di layar desktopmu, selamat Anda keterima di jalur SNMPTN di jurusan dan universitas yang mau kamu impikan. Itu dari video ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menggali lebih dalam dan mencerna lebih paham sehingga kamu benar-benar semakin yakin, semakin optimis dan semakin fokus untuk sukses di jalur SNMPTN. Terima kasih.